Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Fauzia, teman saya Herdianto dan Anida Fitriani. Kami dari kelompok 6 akan sedikit membahas tentang fenol. Definisinya, suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi OH atau hidroksil yang terikat pada cincin aromatik. Beberapa senyawa yang memiliki gugus fenol ini yaitu flavonoid, lignin, melanin, dan antosianin. Nama umum fenol yaitu fenol itu sendiri. Nama lainnya yaitu asam karbolat, benzenol, asam fenilat, hidroksil benzen, asam penat, fenil alkohol. Berat molekulnya adalah 94,11, rumus molekulnya C6H5OH. Struktur dasar fenol yaitu kata fenol juga merujuk pada beberapa zat yang memiliki cincin aromatik yang berikatan dengan gugus hidroksil. Rumus kimianya yaitu sudah disebutkan tadi, dan strukturnya memiliki gugus hidroksil berikatan langsung dengan cincin benzen seperti pada gambar di atas. Nah, fungsi dan manfaat fenol yaitu fenol dapat digunakan sebagai antiseptik seperti yang digunakan Sir Joseph Lister saat mempraktikkan pembedahan antiseptik. Fenol juga berfungsi dalam sintesis senyawa aromatis yang terdapat dalam batu bara. Turunan senyawa fenol atau fenolat banyak terjadi secara alami sebagai flavonoid, alkaloid, dan senyawa fenolat yang lain. Contoh dari senyawa fenol adalah eugenol yang merupakan minyak pada cengkih. Saya Anida Fitriani, saya akan menjelaskan tentang jenis fenol dan contohnya. Yang pertama ada fenol sederhana, adalah senyawa dari kelompok hasil substitusi gugus dalam posisi orto, meta, dan para. Contohnya adalah vanili dan kresol, lalu ada resorkinol. Lalu yang kedua ada fenil propanoid, adalah senyawa fenol yang mempunyai cincin aromatik, misalnya tanin, kumarat, dan kumarin. Lalu yang ketiga asam ferulat. Asam ferulat adalah turunan dari golongan asam hidroksil sinamat. Contohnya itu terdapat dalam gandum, buah kopi, buah nanas, buah jeruk. Lalu yang terakhir adalah lignan. Lignan adalah memiliki struktur dasar terdiri dari dua gugus fenil propanoid yang bergabung. Contohnya itu digunakan sebagai antioksidan dan interaksi. Fenol yang pertama ada temulawak. Temulawak itu berfungsi sebagai antioksidan. Yang kedua adalah jahe. Jahe itu fenolnya berfungsi sebagai pereda luka. Lalu ada daun mangkokan. Daun mangkokan itu adalah sebagai antioksidan dan dapat memperindah rambut. Lalu selanjutnya beluntas. Beluntas itu adalah untuk menghilangkan bau badan. Dalam tata nama IUPAC, molekul induk disebut benzoal dan substitual dengan gugus OH. Yang terakhir adalah sifat kimia dan kelarutan fenol. Sifat kimia fenol adalah larut mengionkan basa menjadi membentuk garam fenolat. Lalu fenol tidak dapat dioksidasi menjadi aldehid atau keton yang jumlah atom C-nya sama. Lalu jika direaksikan dengan H2SO4 pekat tidak membentuk ester melainkan membentuk asam fenol sulfanoat. Lalu kelarutannya, senyawa fenol polivalen larut dalam air. Lalu senyawa fenol monovalen itu larut dalam pelarut organik. Lalu larutan fenol dalam air bersifat sebagai asam lemah. Saya Herdianto, saya akan membahas tentang biosintesis fenol. Ada 3 jalur utama, yaitu jalur asam sikamat. Pola ini merupakan pola yang terpenting daripada biosintesis fenol. Jalur asam asetat malonat. Pola ini digunakan untuk mensintesis cincin A aromatik dan turunan fenol. Pola ini penting bagi mikroorganisme. Jalur asam asetat mevalonat. Pola ini relatif kurang penting dalam tubuh tanaman tingkat tinggi. Metode yang dipakai untuk secara komersial adalah ke-1 hidrolisis klorobenzena.
atau disebut proses Dow. Yang kedua, peleburan natrium benzen sulfonat. Yang ketiga, metode hidroperoksida Kuman. Hidrolisis klorobenzena atau proses Dow. Proses ini klorobenzena dipanaskan sampai 350 derajat Celcius dengan larutan natrium hidroksida. Reaksi ini akan menghasilkan ion peroksida dan setelah diasamkan akan menjadi fenol. Analisis senyawa fenol meliputi kromatografi, KLT, CKT, terus reaksi pengendapan, reaksi warna, dan juga ada reaksi batang korek api, reaksi FCl3, reaksi diazo, reaksi Markowitz, dan reaksi Locke-Milon. Dengan cara kromatografi dan reaksi pengendapan maupun reaksi warna merupakan cara identifikasi senyawa fenol dalam suatu sampel. KLT atau kromatografi lapis tipis, di mana prinsip penggunaan yaitu pemisahan senyawa dengan menggunakan fase diam dan fase gerak. KCKT yaitu kromatografi cair kerja tinggi atau yang biasa lebih dikenalnya dengan sebutan HPLC, High Performance Liquid Chromatography, di mana prinsip kerjanya yaitu sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak melalui penyuntikan, dan fase gerak yang berupa cairan dialirkan dari pompa melewati suatu kolom detektor. Senyawa yang keluar dari kolom inilah yang akan dideteksi oleh detektor, lalu ditampilkan dalam bentuk kromatogram.